Buat kejutan kembali ya teman-teman ya. Dua tim loh, dua tim tuan rumah. Dua tim bukan tuan rumah. satu, dua. Ini iya, kalau satu oke. Kita Bentar. emang udah terkejut kan? Gue lihat dulu, itu real kan tadi? Real, Oh, real Pak, real. Beneran. Karena portalnya ini cuma gara-gara satu hal aja. Yang sebenarnya Chibi udah gerakannya bagus banget tadi di bawah, dia nggak pulang. Iya. Dia pulangnya pakai portal. Betul. Tapi karena portalnya di depan dari wave minion yang ada dari Hodanya ngumpulin stack, masuk ke portal tiba-tiba electrifying beats. Udah. Ya, langsung nempel dong netsnya di Semua. di setrum-setrum begitu sama Joy. Wow, mengejutkan lagi teman-teman ya. Mhm. Dua tim dari tuan rumah merasakan bagaimana hari yang pertama mereka dikalahkan. Wow. Welcome to Best of One series teman-teman ya. Jahat memang. Dimana Swiss Stage Best of One itu tidak ada yang bisa diprediksi, tidak ada yang bisa ditebak. Yap. Itu dia ya. Beuh, seru nih, makin seru. Ya, sesuai kan dengan apa yang udah sempat kita bilang tadi. Data memang kadang bisa miss. Tapi kalau emang datanya masih bisa dibawakan dan relevan, terutama untuk tim Famos yang average game time-nya 15 menit ke bawah, Twisted main malah 15 menit ke atas, terlihat juga bagaimana kestabilan mereka masalahnya. Nah, itu dia. Jadi kita akan langsung mendengarkan saja bagaimana interview yang ada di sana. Let's go. Huge win for Twisted Mind, and right now I am with Coach Lyric. Coach, first of all, how are you feeling? An amazing win against the home ground heroes. Masaya kasi hindi rin naman namin masyadong in-expect na mananalo kami. Pero para sa akin magandang momentum to sa team. Especially galing kami sa MENA, hindi naman siguro lahat nag-expect na talagang may maganda yung mapapakita namin. Okay, now he said that he's actually very happy with the win, although unexpected. As we all know, Twisted Mind is a MENA team, so they did not expect to bring such a huge surprise, winning their first Swiss round game. Okay, now, Coach, we know that back in MSC 2024, this lineup was one of the reasons why you guys went home. Now, is this game more of like a revenge, or did you guys actually do a lot of homework to know how well Vamos plays? Actually, nakatulong din talaga yung kasi hindi lang siya dito sa MSC. Nung GOF din, kami din lagi yung so laging sila yung nakakalaban namin. So mas nanggigil yung mga player na baka this time kaya na namin mag-revenge. I see. Now, Coach just said that actually them meeting in MSC did give a huge chunk of help because they eventually started to know how Team Vamos plays. And it's also not the first time meeting Vamos, so they are very confident that this time around his players has like an extra aggressiveness in trying to win and trying to secure their win against Vamos. And I think that played out really well. How was the preparation like this time around, Coach? Medyo may pamilyar na kami sa hero nila, kaya ayun, medyo alam na namin yung kung ano yung ipipick namin, kung ano yung ipipick, may idea kami kung ano yung ipipick nila, kaya medyo nakapaghanda kami. I see. He did say that they're actually more they're more aware on the heroes that Team Vamos usually plays, so they are more prepared coming into M6 this time around. Okay, now Coach, you just said just now that it is a surprise for you guys that MENA won. Now, as a coach, what are your opinions on MENA as a developing region in the MLBB scene? Oo, tingin ko nasa process pa talaga kami ng development, especially malaking tulong din yung ibang team nag-i-import ng mga PH. So, kahit hindi kami nakaka-scream sa mga C-server, yung mga imports, nagdadala sila ng additional quality para mas mapaganda yung training environment sa MENA. Okay, now he did say that MENA is still an up-and-coming region in the MLBB scene. However, with the help of imports, it does bring more quality over to MENA as they don't really scream with Southeast Asian teams. I'm pretty sure due to the server and whatnot, right? Okay, now Coach, tomorrow another round of Swiss round. Who are you guys excited to face if you could pick who you want to meet? Siguro yung Team Spirit kasi nakalaban din namin sila sa MSC, tapos sana makakuha kami ng revenge din namin. All right, now you guys heard it from the man himself. If he could pick who he wants to meet tomorrow, it's going to be Team Spirit, as they also want to get their revenge after what happened in MSC 2024. Congratulations, Coach. Thank you very much. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game against Team Vamos.
Prof. Emang storyline-nya banyak loh mumpung di M6 ini ya. Banyak banget serius. Revenge tuh nggak cuma satu, nggak cuma Team Famos nih. Udah nih revenge-nya. Ya kan? Dari Twisted Minds. Team Spirit. Mau di absen juga emang. Mau balas dendam, banyak yang mau balas Pada mau dendam. ngabsenin ya. Sedeh. Itu makanya loh ya kan. Mumpung kita lagi di M6 kan banyak pertemuan-pertemuan yang sudah lama gitu Iya. kan. Jadi wajar aja mungkin ada beberapa tim yang masih menyisakan sayat-sayat luka gitu loh di dalam hatinya. Masih pengen balas dendam. Tuh, sejahat-jahatnya best of 2 teman-teman. Lebih jahat best of 1. Best of one ya. Best of 2 masih ada kesempatan untuk serinya gitu. Iya, masih ada seri ya walaupun seri juga nyesek Pak Bul. Nyesek juga Dapatnya kan. 1 poin kan? Iya. Kan biasanya dapatnya 3 poin kan? Nah itu tuh yang bikin rugi. Best of 1 jahat banget. Sekalinya best of one, capek dah tuh kan? Kaget kan ya emang. Ini Kaget. keseruan dari M6 Swiss Stage dan aku berharap ya dengan adanya sistem kayak gini jadi dipertimbangkan untuk M7 gitu loh. Karena emang Swiss Stage ini tuh nggak bisa ditebak Pak. Seru. Seru banget, seru banget. Baru opening lah ini. Baru opening. Iya. Ini itemnya apa aja tadi kira-kira tuh Prof ya? Ada sedikit pertukaran sih, memang ada Rose Gold Meteor juga. Tapi highlightnya dulu. ya, Kita key moment-nya lihat dulu. Key momennya dulu ya. Nah ini dia nih key moment-nya yang sempat aku mention tadi kan, Chibi tuh. Ya kan, dia buka portal di situ, dia masuk di tengah-tengah situ. Dan tiba-tiba Hodanya notice, lah ada portal nih, masuk gitu kan. Lihat Nets-nya jadi korban. Selesai. Ini serius, ini game changer-nya menurut aku Pak Pulung. Pas di depan banget. Loh, apa ini? Iya tiba-tiba kok ada Leonin lagi. Ya emang si Harit Leonin juga kan rasnya kan, tapi kan nggak dua-duanya gitu loh. Ya. Masalah utamanya juga kalau dilihat dari Twisted Minds, ya mereka sampai tadi Dragon Spear loh, itu jatuhnya udah kayak 4 item critical damage. Dan kayaknya Sano sadar juga deh kalau misalkan di momentum kayak gini pas dia udah beli Windtalker ya maksudnya Pak, dia emang udah nggak butuh sepatu lagi. Dan sekalipun nanti dia butuh Rose Gold Meteor, ya tinggal pas Immortalnya pecah ganti Rose Gold Meteor atau Winter Crown. Jadi dia bakal tetap bisa survive kok di belakang. Yap, dan ini dia masuk ke dalam winning condition dari Twisted Mind lagi nih. 18 menit 50 detik teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin udah pernah melihat sendiri ya, dan mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa nih waktu itu timnas Indonesia bisa dikalahkan sama timnas Arab? Ya, lihat sendiri aja kalau udah main late game-nya gimana ini. Betapa menyebalkannya Twisted Minds ketika udah late game ya. Mereka online semua soalnya hero-heronya. Oke, tapi set talent emblemnya nih. Kita lihat dulu ya. Karena berkali-kali juga tadi Nets makin ke belakang makin kena duluan gitu loh, Bro. Itu yang sebenarnya jadi concern juga Pak Pulung. Karena sebenarnya ya jujur kalau dari Nets-nya, kalau boleh sih emang jaga posisi sedikit sih. Walaupun dia mungkin bisa dibilang kayak jangkar satu-satunya sebagai damage dealer, tapi kalau Nets-nya tumbangnya duluan, ya udah pasti keuntungan menuju ke Twisted Minds. Karena Zaman Force juga kan ada cooldown-nya. Zaman Force ada waktunya untuk berhenti terlebih dahulu, dan kalaupun Chrono Dash bisa dibawakan gitu loh, ya menurutku permasalahannya di sini adalah berarti lini depannya nggak mampu untuk menutup semua damage deal yang diberikan sama Sano. Padahal Sano nggak pakai weapon master. Sano pakai Emblem Assassin, Fatal, dan Quantum Charge saja. Tapi di sini emang peran dari Sano bener-bener penting banget lah karena dia bawa Great Dragon Spear juga. Jadi dia punya movement speed tambahan untuk mundur. Yap. Dan post game stats kita akan seperti apa lagi nih? Langsung kita tunjukin ke kalian nih. Darna. ini dia Oh, nih. golnya tuh segitu tuh ya. Yang dimana kalau kita lihat dari post game statsnya mungkin 18 menit ini kita bisa melihat untuk dari pertukaran damage deal-nya emang sangat-sangat bisa dibilang imbang ya. Apalagi jujur melihat dari Warlord dan juga dari Troll yang memang ini udah pasti sih Pak, lebih tepatnya ya. Udah pasti di atas 100.000 lebih damage yang bakal mereka telan. Karena pahit-pahitnya emang mereka jatuhnya bakal bener-bener diombang-ambingkan dengan damage dealernya masing-masing gitu loh. Dan Chibi pun nggak banyak melakukan hal di game barusan loh. Karena Iya, dia banyak tertangkap. Iya, banyak tertangkap dari tadi gitu. Hanya satu momen tadi dia bisa mendapatkan 2 point kill tadi, setelahnya ya wes ketangkap lagi, ditekan lagi, dan ujung-ujungnya kayak begini. Warlord yang kerja keras Pak. Itu. Warlord kerja keras banget. Warlord dari tadi bener-bener kayak jadi salah satu sosok mata ya. Ya. Mata-mata juga boleh sih dibilang mata-mata karena minusnya Pak, Warlord ini walaupun dia durable, tapi dia emang nggak punya kapasitas nge-damage. Iya. Susah jadinya kalau udah menyentuh late game. Ini dia Bruno. Sano. Jadi Bruno dari 5 match yang kita hadirkan ya, baru kalah sekali. Iya. 4-1 Pak.
Ini masalahnya, Sano ngamuk gara-gara kena solo kill. Gak bisa gua gini-gini nih kita. Gak bisa nih, early game memang bukan tempatku katanya. GDS loh yang dia bawa loh. Jadi dia kejam sih, dia Tambahin lagi loh itu. Dia critical damage-nya bener-bener kayak hampir semua hit dari Bruno ya udah critical jadinya. Karena kan ada pasifnya juga kan yang meningkatkan critical damage. Ya. Jadi wajar gitu kalau di sini Bruno-nya online banget dan memang damage yang bisa ditorehkan boleh dibilang tidak bisa dibendung gitu loh dengan cepat. Gokil. Gokil banget sih lebih tepatnya emang. Tapi Sano. kalau misalkan dilihat dari sisi yang lain Pak, mungkin kalau kita ngomongin Haritnya ya. Let's say tadi Haritnya bener-bener nggak muncul sama sekali. Aku pun Ya. ya itu yang aku bilang tadi, aku nggak yakin kalau 3 badannya bisa nahan Sano. Iya kan? 3 badan padahal. Sulit Pak. Ada Idit, ada ya Chip, ada Masalahnya Harit juga. yang di seberang sana juga ataupun ya pemain-pemain dari Twister itu sendiri juga mereka punya badan dan perbandingan damage-nya juga ini kan Prof tadi. Ya, Perbandingan karena kan damage-nya yang tidak berimbang. ada Idit kan. Iya. Kan bikin keseimbangan damage-nya beda kan. Tapi ya jujur menurutku dari Twisted Man sendiri mereka malahan nggak yang terlalu masang badan banyak-banyak loh. Lihat tuh. Yang menciptakan combo itu Auroranya Kavin malahan. Berkali-kali kita melihat Kavin atau bahkan mungkin dari trollnya ya, yang dia memainkan Aurora dan Tigreal dengan tujuan nantinya mereka bisa bermain area of evac. Jadi siapapun yang mengeluarkan inisiasi atau mengeluarkan CC power, dia bisa langsung tertangkap dan bisa di follow up cepat juga oleh Sanji. Semua mata tertuju ke Nolan tuh barusan tuh semua. Nolan mau pergi ke arah mana, sementara Sanonya udah enak banget gitu loh. Nah ini Chibi Iya, yang betul. benar-benar kayak susah masuk ya. Karena emang kalau lini depannya udah tumbang, Chibi tuh jadi kayak nothing gitu loh dalam tim fight besar Pak. Karena sekalinya Chibi muncul, dia tuh butuh banget badan-badan di depannya Aduh. agar tetap bisa nge-deliver damage. Lihat tuh, sekalinya Chibi nggak punya frontliner, susah dia. Dia bakal berat banget untuk bisa survive. Gak ketahan itu damage-nya Bruno udah. Bruno. Bruno, Kita tunggu ya Bruno. kita tunggu ya. Tanggal berapa kamu akan masuk ke asrama